Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Serlina Rantekada. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Saat ini saya akan melakukan praktik pembelajaran aksi 1. Yang lain juga begini gerakan. Ketua kelasnya mana? Coba tunjuk tidak dalam doa. Sebelum memulai belajar kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, anak-anak dalam berkatamu, anak yang sedang belajar dan sedang memberikan. Anak Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami, memberkati agar kami belajar belajar. Berkati juga yang mengajar kami, memberikan berjaga dan kita sehingga dapat belajar kami, dan juga melihat hendaku. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih, Prestella. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, kita absen dulu ya. Aprian, Prestella, Denada, Diva, Bes, Madinaka, Maria Ana, Natalia, Vijay, Krishna, Kelova, Naherlin, Prestella. Oke, Yunita, hadir Bu. Yobin, hadir Bu. Madinata. Oke, ada satu orang yang sakit ya. Coba semua berdiri, kita menyanyi dulu. Halo
Oke, bagus. Jadi karena semua di sini penggemar kapurung, berarti pasti walaupun tidak diungkapkan satu-satu cara membuat kapurung, tapi pasti kalian sudah tahu bagaimana cara membuatnya, ya. Nah, dalam teks prosedur inilah yang akan kita bahas. Cara membuat kapurung itu adalah sebuah teks dalam bahasa Indonesia yang dinamakan dengan teks prosedur. Oke, silakan ya di layar. Jadi KD pada pelajaran kali ini itu adalah KD 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian indikator dari KD ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah menentukan struktur, tujuan, dan jenis teks prosedur. Kemudian yang kedua, menyusun kembali teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi berdasarkan indikator, kita bisa tahu bahwa pada materi ini kalian harus mampu. Ada dua tujuan pembelajarannya. Kalian harus mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari prosedur. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian harus mampu menyusun sebuah teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Tadi temannya sudah mengatakan bahwa menjelaskan bahwa ada langkah-langkah. Nah, teks prosedur itu ada satu orang yang bisa menjelaskan sebelum kita lanjut? Menjelaskan ulang aja? Ada? Coba. Iya. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Aprian ya. Oke. Jadi teks prosedur di sini adalah teks yang berisi langkah, berisi cara, berisi langkah-langkah tentang suatu kegiatan. Melalui teks prosedur kita bisa tahu cara melakukan sesuatu, cara membuat sesuatu, dan cara memakai sesuatu. Kalian memakai sepatu, ada caranya. Tidak mungkin sepatu dulu baru kaos kaki. Nah, itu kalau kita buatkan teks, itu masuk kategori teks prosedur. Oke. Ada tujuan dari teks prosedur. Tujuannya di sini adalah bahwa untuk menunjukkan, untuk mengetahui langkah-langkah atau cara menggunakan sesuatu, memakai sesuatu, dan membuat sesuatu. Pada dasarnya, struktur teks prosedur itu ada 3. Ada tujuan, ada langkah-langkah, dan tujuan di sini adalah sebagai pengantar. Itu biasanya dia berada di awal paragraf. Pengantar tentang apa yang kita bahas dalam teks prosedur tersebut. Kemudian yang kedua itu langkah-langkah berisi rincian petunjuk. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga ada penegasan ulang itu biasanya berada di akhir paragraf. Nah, kita masuk ke ada struktur, berarti ada kebahasaan. Pada dasarnya kebahasaan teks prosedur itu terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, kata kerja imperatif di sini adalah kata kerja yang bertindak melakukan sesuatu, atau biasa disebut kata kerja tindakan. Kemudian yang kedua, verbal material. Nah, verbal material di sini juga adalah kata kerja, tapi dia dalam bentuk tindakan.
sudah paham ya, kata kerja, kata teknis. Kemudian ada yang keempat itu konjungsi penjumlahan dan temporal. Konjungsi apa itu konjungsi? Kata penghubung. Jadi di sini konjungsi itu adalah kata penghubung yang ada dalam sebuah teks prosedur. Misalnya, dan, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, apa lagi? Daripada itu, apa lagi? Yang bagus. Kemudian yang kelima, deskripsi alat. Deskripsi alat, cara dan tujuan. Deskripsi alat di sini itu gambaran terperinci tentang alat apa yang kita bahas dalam teks. Misalnya, kita bahas es buah. Ada sendok, ada gelas, ada buah pisau. Oke. Nah ini. Coba disimak. Ini adalah salah satu contoh pembuatan teks prosedur es buah. Ini sop buah atau juga bisa dibilang es buah. Ini cocok banget untuk memasak nanti di bulan puasa. Rasanya segar, creamy dan enak banget. Untuk teman-teman yang penasaran gimana cara bikinnya, tonton terus ya video ini selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe dan di bawah. Oke, teman-teman, menurutnya di sini aku siapin adalah antar macam buah. Untuk buah itu beda satu dengan jadi di sini ada satu manis. Lalu di sini coba dibuat seperti ada 200 gram gula pasir, dan 200 ml air. Kemudian di sini ada sesuatu yang dimasak. Nah, simple banget untuk ini saja. Pertama-tama kita bikin situasi gula pasir dengan air air sudah selesai. Kemudian masukkan satu ikan daun panggang. Kemudian semua bahan buahnya kamu masukin aja apel, melon, semangka dan buah daun sekarang. Kemudian aku tambahkan alpukat. Aku boleh beras aja ya teman-teman. Lalu tambahkan es batu secukupnya atau sesuai dengan mau. Masukkan satu tawaran, satu kecil manis. Kalau teman-teman ingin porsi sedikit bisa disesuaikan aja ya makanannya. Tapi di sini aku pilih lumayan banyak. Lalu tambahkan air matang sekitar 500 ml. Kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah, warnanya itu jadi cantik banget ya teman-teman. Kalau kita lagi nggak tambah warna, warna almond itu juga merah. Kita aduk-aduk sampai rata. Nah, ini peluang punya lagi teman-teman bagaimana cara potong. Ini rasanya nggak pas ya teman-teman menurut aku. Bisa disesuaikan lagi sesuai dengan kemanisan teman-teman. Nah, sop buahnya sudah siap kita sajikan. Nah, ini dia yang teman-teman hasilnya sop buah ala aku udah selesai aku bikin. Ini rasanya enak, segar dan sehat, cocok banget untuk takjil nanti. Bisa disimpan dulu resepnya nanti dipraktekin saat bulan puasa. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh semuanya. Oke. Bagaimana? Ada gambaran tentang cara menyusun teks prosedur? Ada gambaran? Oke, bagus. Ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah kita paparkan? Saya Bu, Ya, silakan. apa perbedaan kata kerja imperatif, verba material, dan verba mental? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Verba imperatif atau kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif di sini adalah kata kerja perintah. Contohnya, duduklah, makanlah. Itu kata kerja tapi dia bentuk perintah. Kemudian kata kerja mental. Mental ya. Oke, kata kerja mental
tindakan fisik? Tidak. Merindukanmu? Bisa? Tidak. Tapi dia itu hanya bisa dirasakan, dipikirkan. Merindukanmu, mencintaimu. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kata kerja material. Itu bedanya. Kata kerja material itu adalah kata kerja tindakan. Kerjakan, tulis, menulis, berlari, berjalan. Apa lagi? Membaca. Apa lagi? Makan. Apa lagi? Melihat. Masuk tindakan kalau melihat. Masuk. Berarti itu adalah kata kerja material. Intinya adalah bahwa kata kerja imperatif itu perintah, kata kerja mental itu sesuatu yang hanya bisa dirasakan, kemudian kata kerja material itu adalah sesuatu yang bisa kita tindaki. Paham sampai sini? Paham. Ada lagi yang bisa, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Obi silakan. Deskripsi alat seperti apa saja yang ada dalam teks prosedur? Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya. Deskripsi alat dalam sebuah teks prosedur itu berupa alat. Misalnya, tadi ketika kalian menyimak video pembelajaran cara membuat es buah, deskripsi alat yang digunakan di dalam itu apa? Ada sendok, mangkok, blender, ya, pisau. Nah, itu adalah gambaran terperinci dari teks tadi, gambaran terperinci. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, bagus. Ibu akan membuat sebuah kelompok, membentuk kelompok. Bentuknya seperti ini. Jadi, satu orang akan mengambil gambar ini satu-satu. Ini gambar saya sudah bagi-bagi. Nanti untuk membentuk sebuah kelompok, kalian harus mengumpulkan gambar yang sama. Ini sudah saya bagi-bagi. Jadi nanti mulai dari sana saya bagikan saja ya supaya ini saya sudah acak. Coba dilihat gambar yang sudah ada di depannya. Kita mau menggabungkan gambar yang sudah dipotong-potong, digunting-gunting itu, kita temukan gambar yang utuh.
jadi silakan dikerjakan. Ada masalah yang Ibu kasih. Masalahnya itu adalah kalian akan menyusun sebuah teks prosedur berdasarkan gambar kelompok yang sudah terkumpul. Kemudian yang kedua, kalian akan menganalisis struktur teks dan kebahasaan dari teks prosedur. Ada yang ingin bertanya terkait dengan pertanyaan kegiatan diskusi? Sudah jelas? Sudah. Oke, bagus. Silakan kalian berdiskusi dengan temannya menyelesaikan masalah yang ada. Untuk penyusunan teks prosedur, ada kertas plano yang dibagikan. Nah, nanti di sini kalian tulis, tempelkan gambar yang sudah menyatu, kalian sudah satukan di atas, lalu di bawah ada struktur dari teks prosedur. Ada tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang. Terkait dengan gambar yang sudah kalian satukan. Oke, waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Siapa kelompok dulu yang pertama mempresentasikan hasil diskusinya? Coba, siapa? Jadi satu orang dari kelompok mewakili kelompoknya membaca LKPD kelompok. Satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke.
agar usia komputer lebih awet. Untuk langkah-langkah itu ada di poin pertama sampai kelima. Paragraf kedua berisi langkah-langkah dalam menghidupkan komputer, di mana terdapat 5 langkah-langkah yang harus diikuti yang sudah terdapat di teks prosedur itu sendiri. Kemudian penegasan ulang yang berada di paragraf terakhir, yaitu penegasan kembali langkah-langkah di atas bagaimana cara menghidupkan komputer yang baik dan benar. Kemudian masuk dikaitkan ke bahasan teks prosedur. Yang pertama kata kerja imperatif, yaitu sambungkan, pastikanlah, dan nyalakanlah. Yang kedua, verba material, contohnya menyalakan, menyambungkan, menggunakan, dan memperhatikan. Kata kerja teknis, window, listrik, kabel, monitor, komputer, mouse, dan speaker. Konjungsi, penjumlahan, dan temporal. Yang di sini kami hanya dapat 2, yaitu maka, dengan, dan. Dan yang kelima, deskripsi alat, cara, dan tujuan, yaitu komputer, kabel, dan stop kontak. Oke, di tugas yang kedua. Seperti yang kita ketahui, Toraja memiliki adat yang unik. Di sini kami akan membahas tentang satu adat yang unik, yaitu adu kerbau atau biasa dikenal dengan kata Mapasilagatedong. Adu kerbau atau Mapasilagatedong adalah kegiatan yang hanya boleh dilaksanakan di acara Rambu Solo yang merayakan acara Mapasonglo. Jadi tidak sembarang dilaksanakan. Berikut langkah-langkah untuk masuk ke dalam acara mengadu kerbau. Yang pertama, siapkan kerbau andalan. Biasanya dipersiapkan memang kerbau yang besar. Yang kedua, kerbau yang sudah siap turun arena didaftarkan kepada penanggung jawab acara. Ketiga, siapkan tempat di lokasi khusus, tempat persiapan dan tempat istirahat kerbau selama di lokasi bersama tim. Yang keempat, setelah mendapat giliran, kirim kerbau bersama-sama dengan tim ke depan portal. Yang kelima, setelah portal terbuka, 1 orang menggiring kerbau ke dalam arena. Yang keenam, setelah di dalam arena, ketika tanda mulai pertarungan sudah berbunyi, lepaskan kerbau dan kerbau Anda akan bertarung dengan lawan yang juga sudah mengikuti langkah-langkah di atas. Yang ketujuh, selama pertarungan berlangsung, usahakan penonton untuk tetap di luar arena. Yang kedelapan, kerbau dinyatakan kalah jika berlari atau keluar dari arena. Yang kesembilan, setelah pemenang sudah ada, bawa kembali kerbau keluar dari arena melalui portal keluar. Dan yang terakhir, persiapkan kembali kerbau yang sudah menang untuk lanjut ke babak selanjutnya. Itulah langkah-langkah yang dilalui dalam sebuah acara adu kerbau atau Mapasilagatedong. Untuk dapat melalui dan menikmati tontonan yang menarik, semua pihak dapat mengikuti langkah-langkah di atas dengan baik dan benar. Sekian dari kami, terima kasih. Jika ada kelompok yang ingin menanggapi atau memberikan saran, kami persilakan. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Menurut kelompok kami, hasil presentasi dari kelompok 1 sudah bagus, tetapi mungkin dalam menentukan langkah-langkah dalam teks prosedur yang dibahas lebih ditingkatkan lagi agar lebih jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Kalau bisa kan dijelaskan sedikit aja deh Pak Kosong. Oke, jadi di sini saya jelaskan sedikit yang kami ketahui. Opasongo itu acara yang di dalam adat Toraja itu diadakan hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi Opasongo itu tidak diadakan sembarang, dia harus memiliki keturunan yang boleh dikata bangsawan atau tua. Dan ada penentuan batas kerbau yang harus disiapkan untuk acara Opasongo. Sekian dari kami. Terima kasih. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, terima kasih. Oke. Sekarang kelompok berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya
paragraf terakhir. Bunyinya, itulah cara menghidupkan komputer Windows dengan benar. Kamu sudah bisa mulai menggunakannya. Yang kedua, berkisar pada kaidah pembahasan teks prosedur. Kata kerja imperatif yang kami temukan dalam teks tersebut misalnya sambungkanlah, pastikanlah, dan nyalakanlah. Verba material misalnya nyalakan, menyambungkan, memencet, memperhatikan, dan bekerja. Untuk kata teknis misalnya speaker, komputer, mouse, CPU, monitor, kabel, dan listrik. Untuk konjungsi, penjumlah dan temporal kami ada mengidentifikasi tiga, yaitu maka dan lalu. Untuk deskripsi alat, cara, dan tujuan ada komputer, kabel, dan stop kontak. Jadi kami juga tentang yang sebelumnya cara mengendarai motor. Motor sangat lazim di kalangan masyarakat karena cukup praktis untuk digunakan untuk pergi ke bepergian. Dengan motor kita dapat mencapai tujuan dengan mudah dan cepat. Berikut ini langkah-langkah mengendarai motor. Pertama-tama kita menyalakan motor sebelum memanaskan mesin. Yang kedua, setelah dipanaskan, pengendara menaiki motor sambil memasukkan diri dan berangkat ke arah tujuan. Yang ketiga, dalam perjalanan kita harus berhati-hati dalam menggunakan kendaraan sehingga dapat sampai di tujuan. Itulah langkah-langkah mengendarai sepeda motor. Semoga bermanfaat. Begitulah hasil diskusi kami pada kelompok yang ingin bertanya di kelas. Dari saya, ayah. Oke, jadi khusus di yang diskusikan yang motor tadi sudah bagus, tapi mungkin masih ada langkah-langkah yang kurang di dalam. Masih untuk langkah ada beberapa langkah kecil di dalam yang kami rasa agak kurang di situ, jadi mungkin masih bisa ditambahkan. Sekian dan terima kasih. Masih caranya dari kelompok lain ada. Oke, terima kasih. Kami akan memberikan pertanyaan terkait dengan diskusi dalam penggunaan motor. Pertama opsi yang digunakan dalam belajar mengendarai motor. Dan menurut kami sendiri, rentang waktu yang diperlukan untuk mempelajari cara mengendarai motor itu tergantung dari orangnya sendiri. Bagaimana? Ada lagi? Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Oke, silakan kelompok berikutnya. Baik, kami dari kelompok ini akan mengabarkan hasil diskusi kami tentang struktur teks prosedur, yaitu cara menghidupkan komputer Windows. Tujuan dari teks tersebut adalah agar pembaca bisa mengetahui langkah-langkah dalam menghidupkan komputer Windows. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, sambungkanlah komputer ke listrik. Yang kedua, memasang perangkat yang dibutuhkan. Yang ketiga, nyalakan monitor komputer. Yang keempat, nyalakan komputer. Yang kelima, tunggu proses booting. Dan yang kesimpulannya, yaitu itulah cara menghidupkan komputer Windows yang benar. Kaidah kebahasan pada teks prosedur, yaitu kata kerja imperatif. Yang pertama, sambungkanlah, pastikanlah, nyalakanlah. Yang kedua, kata verba material, yaitu menyalakan, memastikan, memperhatikan, menghidupkan, bekerja, menyambungkan, menggunakan, memencet. Kata teknis, yaitu yang pertama, Windows, listrik, kabel, monitor, stop kontak, komputer, keyboard, mouse, speaker, CPU, lampu LED. Konjungsi atau penjumlahan temporal, yaitu maka. Deskripsi alat, cara, tujuan. Yang pertama, komputer. Kedua, kabel. Yang ketiga, stop kontak. Secara sambungkanlah komputer ke listrik. Pasang perangkat yang dibutuhkan. Berikut tugas yang kedua, yaitu cara menanam padi. Cara menanam padi yang baik dan menguntungkan tentunya sangat penting diterapkan apabila olahan dari padi atau nasi merupakan bahan makan pokok untuk orang Indonesia. Menanam padi di suhu tropis seperti Indonesia juga dapat membuatnya tumbuh subur.
Berikut cara menanam padi yang baik dan menguntungkan. Yang pertama, pilih benih padi berkualitas dan menyiapkan lahan. Yang kedua, pembibitan dan menanam padi. Yang ketiga, perawatan dan pemeliharaan padi serta pemupukan. Yang keempat, pengendalian hama dan proses panen. Itulah beberapa cara menanam padi yang baik dan menguntungkan yang perlu kamu terapkan. Sebaiknya mintalah bantuan pada orang yang berpengalaman agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Itulah presentasi kami. Jika ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya, kami persilakan. Bagaimana caranya membedakan bibit padi yang unggul dengan bibit padi yang tidak? Baik, cara menggunakan bibit padi yang unggul dan tidak unggul. Jadi sebelum dibawa ke pembibitan, biasanya itu direndam. Nah, itu cara membedakannya. Yang subur itu yang tenggelam, dan yang tidak subur itu biasa mengembang di atas air. Masih ada lagi yang bertanya? Oke. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi terima kasih kesempatan diberikan kepada kami untuk mengungkapkan diskusikan. Pertama, struktur teks prosedur yaitu cara menentukan Windows. Struktur teks yang pertama yaitu tujuannya berada pada paragraf pertama. Tujuannya ingin mengetahui cara menentukan Windows. Kemudian struktur kedua yaitu langkah-langkah yang dimulai dari paragraf poin pertama sampai kelima, yaitu sambungkan komputer listrik sampai pada tunggu proses booting. Kemudian struktur teks yang ketiga yaitu penegasan ulang yang berada pada paragraf terakhir. Itulah cara menghidupkan komputer Windows dengan benar dan kamu pasti bisa mulai menggunakannya. Kemudian yang kedua, kaidah kebahasan teks prosedur. Yang pertama, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif pada teks prosedur cara menghidupkan komputer Windows yaitu sambungkanlah, pastikanlah, nyalakanlah. Kemudian kaidah kebahasan yang kedua, verba material. Verba material yang kami dapatkan yaitu menyalakan, menyambungkan, menggunakan, memencet, menghidupkan, menghubungkan. Kemudian yang ketiga, kata teknis. Kata teknis yang ada pada teks tersebut yaitu Windows, listrik, kabel, stop kontak, monitor, mouse, CPU, booting, power, setup, speaker. Kemudian yang keempat, konjungsi penjumlahan dan temporal ada maka dan lalu setelah. Kemudian deskripsi alat, cara dan tujuan ada komputer, kabel, stop kontak, CPU. Kemudian teks prosedur yang kami buat yaitu mengenai resepsi pernikahan anak raja. Tujuannya yaitu dibentuk keluarga yang baru dan bahagia. Langkah-langkahnya pertama, pastikan sudah memiliki pasangan yang tepat dan sepadan. Kedua, pertemuan antara keluarga pria dan wanita. Ketiga, menggerakkan lamaran atau tunangan. Keempat, penentuan tanggal dan tempat resepsi pernikahan. Kelima, persiapan pernikahan sesuai adat dan keyakinan masing-masing. Keenam, resepsi pernikahan. Pada kesimpulan dari langkah-langkah di atas kita dapat mengetahui tata cara dalam mengadakan resepsi pernikahan yang ada toleransi. Sekian yang ada mengucapkan Ya, dalam yang mengajukan pertanyaan yaitu dalam resepsi pernikahan tadi dibilang turnamen, apakah turnamen itu wajib dilakukan atau tidak? Ada lagi yang mau memberikan saran atau pertanyaan? Apa yang paling penting dalam pernikahan peraih?
dalam pernikahan terlaja adalah niat dari diri masing-masing. Masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan besar? Kalau tidak ada, terima kasih. Oke, sekarang kelompok berikutnya. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai cara menghidupkan komputer. Pertama itu tujuan. Dan tujuannya itu mengajarkan kita bagaimana cara menghidupkan komputer di paragraf pertama. Dan tadi kami ulang yaitu cara menghidupkan komputer Windows dengan benar. Kamu sudah bisa melakukannya di paragraf terakhir. Kata kerja imperatif dalam cara menggunakan komputer yaitu sambungkanlah, pastikanlah, dan nyalakanlah. Serba material, nyalakan, menyambungkan, menggunakan, memencet, memastikan, memperhatikan, menghidupkan, dan bekerja. Kata teknis yaitu Windows, listrik, kabel, monitor, stop kontak, komputer, keyboard, dan mouse. Konjungsi penjumlahan temporal, maka dan deskripsi alat, cara, tujuan, komputer, stop kontak, dan kabel. Hasil diskusi kami yang kedua yaitu teks prosedur mengenai cara memanen sayur bayam. Di kalangan masyarakat terutama para petani banyak hal yang dapat kita tiru. Contohnya dalam memanen sayur, tentu kita lakukan dengan hati-hati, tidak dilakukan dengan asal-asal. Berikut langkah-langkah dalam memanen sayur. Pertama, carilah sayur yang berusia siap panen. Dalam memanen sayur tentu kita harus memperhatikan usia sayur, karena sayur yang belum siap panen atau masih muda, jika dicabut dapat cepat basi. Dan yang kedua yaitu dicabut secara perlahan. Dalam memanen sayur harus dilakukan perlahan, karena jika dilakukan secara asal-asal sayur bisa rusak ataupun putus. Yang ketiga yaitu mengikat sayur. Sayur yang sudah dicabut ikatlah supaya terlihat rapi dan tidak rusak. Dan langkah terakhir yaitu membersihkan sayur. Sayur yang sudah diikat harus dibersihkan agar tetap aman dan segar untuk dikonsumsi. Dan yang ulang itu ikutilah langkah di atas agar dalam memanen sayur bisa lebih mudah dan tidak asal-asalan agar tetap sehat serta tidak rusak. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, apakah manfaat penting dari sayur bayam? Apakah manfaat dari sayur bayam? yang kami menjawab pertanyaannya, manfaat dari sayur bayam itu selain konsumsi juga dapat menambah berat. Ada yang lain?
berlangsung tadi? Silakan. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, kami bisa lebih paham tentang teks prosedur, bagaimana strukturnya, kaidah kebahasannya. Dari pelajaran tadi, kami juga merasa sangat senang karena pembelajarannya sangat seru dengan menggunakan media yang bagus. Oke, iya, semua semangat ya. Ya, jadi di dalam materi teks prosedur kita itu harus bisa memaknai atau kita lebih mudah memaknai, memahami sebuah teks ketika kita membaca teks itu dengan teliti. Kemudian langkah-langkah yang ada di dalam sebuah teks prosedur itu kita usahakan untuk kita praktekkan supaya kita lebih mudah membuat sesuatu. Misalnya kalau misalnya dia termasuk kategori teks prosedur membuat sesuatu, ataukah dia masuk jenis melakukan sesuatu. Nah itu ya. Sampai di sini semua paham dengan materi teks prosedur? Paham. Oke, sekarang pelajaran kita sudah selesai. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sudah dikumpul yang tadi. Oh iya, silakan Denada coba pukul LK yang ada tadi dari kelompok ya. Coba pimpin kita dalam doa, atau orang pimpin kita dalam doa. Terima kasih. Sebelum kita kembali, kita minta pertolongan kembali. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang berada surga dengan pemilik kehidupan kami, pada kita pasti kami datang mengenai segala kasih setia yang senantiasa kami rasakan, di mana nyata kasih Tuhan untuk menyertai kami dari sepanjang pembelajaran kami hari ini. Biarlah Tuhan yang menyempurnakannya dan dapat berguna untuk masa depan kami. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami yang selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni setiap salah dan pelanggaran kami. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke.